batik. Tapi biasanya dipotong-potong dulu. Nah, satu bagian biasanya agak panjang karena nanti kita melipatnya kayak pita. Nah, ini di sini kayak pita. Nah, lalu yang lain-lain disiapin. Tapi sebelum dipasang disiapin terlebih dahulu. Jangan sudah dicucuk di sini hanya dipotong-potong. Nah, salah. Mempersiapkannya jangan juga sampai 10 sampai 20 plasternya lah, jangan. Ukur aja sesuai kebutuhan. Oh ya, ini tadi contoh nih. Terima kasih kakak yang dari laboratorium. Nah, ini nomor 20 ya. Saya salah warna ya. 20 ternyata warna pink. 24 warna kuning. Nah, 24 biasanya yang untuk bayi dan anak. Dapat peralatan 2 tidak? 3. Oh ya, satu lagi yang agak mahal. Nah, ini agak mahal. Ini transparan film apa namanya? Dressing ya. Nah, ini sudah kelihatan waktu ditempel di sini. Nah, ini tampak nanti merah nanti kita bisa deteksi di sini. Maka warnanya tadi harus bentuk transfusi darah. Sedangkan infuset itu khusus untuk memberi infus ya. Nah, ini juga ada 2 macam. Ada yang versinya mikroset dan makroset ya. Yang kalau kemarin kayaknya kita belajar atau semester ini belajar nih cairan dan elektrolit hitung infus. Itu ini ada yang ada jarumnya di sini. Nah, itu yang mikroset. Satu sesenya dia harus 60 tetes dulu baru dapat 1 sese ke tubuh pasien. Itu namanya mikroset. Sedangkan jenis yang ini nggak ada jarumnya. Nah, ini adalah nggak ada jarum. Nah, ini makanya profesi perawat itu namanya adalah profesi yang menggunakan seni. Nah, jadi kayak apa caranya? Utak-atik dulu. Nah, ini karena kada kemana-mana mengalirnya sini, kada ke sini, sini kan. Makanya nih ibu basahin di sini kayak ini. Nah, itu netes tuh di situ. Ya. Nah, netesnya kalau kayak gini. Ya, tapi kalau yang 60 tetes 55 sampai 60 tetes per menit tadi berarti setiap 1 detik harus 1 tetes. Ya enggak? Karena 1 menit kan 60. Sama dengan tinggal dihitung aja 1, 2, 3 ya sama. Kayak gini nih kurang lebih nih nanti 60 tetes per menit. Sama kayak kita berhitung. Asal jangan menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu jangan. Kayak tentara aja. Ya, jadi tadi kalau tidak mengalir dengan lancar kita utak-atik di sini dulu. Tapi saat membuka infuset, nah kalian harus perhatikan. Ini kalau bisa sebaiknya, nah ini sejak di dalam nih harus ini dulu, ditutup dulu supaya pada saat membuka, ini caranya. Supaya saat membuka ini tetap steril. Nah, ini masukkan. Nanti saat kita buka, ininya nggak ke sentuh yang lain-lain. Nah, kalau kayak gini nih, nah ini tutupnya ada. Kalau nggak ada tutupnya,
dihubungkan dengan ini. Ya. Pasti ini tidak akan mengalir karena tersumbat. Ya seperti ini. Maka kita buka plasternya yang dibuka. Nah, pada saat kita memplaster infus sebenarnya sambungannya ini tidak boleh di plaster. Nah, ini berguna pada saat gini. Ini sambungannya ada di sini. Mas Fajar bolehkah dipotongkan nanti satu Topik? iya, topik yang agak panjang. Nah, jadi saat kita memasang infus, ininya kalau bisa plesterannya hanya mengenai aboketnya saja. Ininya jangan di plester ya. Jadi yang di plester itu adalah di sininya yang birunya ini. Nah, jadi ini saya mulai dari awal. Nah, waktu memplester, nah segitiganya di situ. Ya, segitiga pitanya. Ya, kalau kada melihat maju aja. Sebelah sini. Jangan juga nutup. Nah, di sebelah situ nah boleh. Di sini. Nah, kita buka. Kita pulkan ini. Nah. Ini. Ya. Kalau tidak ada tadi alat untuk menjaga yang kayak tutup squid yang kayak gini, nih tutup squidnya, ada nggak di situ? Oke, masang. Sudah dibuang. Nah, kita taruh di sini. Ini untuk amannya. Nah, di sini squid kita ambil. Bukan. Ini pasti nggak ngalir lagi karena ada banyak bekuan darah. Ya, jadi kalau ada bekuan darah seperti itu, maka dia kalau kita biarin nggak akan masuk kemana-mana ya. Nah, ini kita ambil Aquades. Ambil sedikit saja dulu. Ini tujuannya supaya nanti kita menarik ini yang tadi ada darahnya. Kita keluarkan udaranya terlebih dahulu. Nah, kita pasang di sini. Nah, kalau ada darah tadi kan ada bekuan darah tuh, kita tarik dulu. Nah, nanti keluar kayak pita, kan membeku tuh. Nah, kalau nanti sampai dia sudah darah segar, nah keluar, maka kita pelan-pelan dorong cairan yang kita ini Aquades tadi masuk ke dalam situ. Nah, masuk dia. Oke, lancar sudah. Nah, kalau sudah lancar, mau tidak mau kita harus tekan. Nah, di sini kita tekan. Nah, ini dulu kita buka, kita tekan di sini. Kalau tadi kan saya tidak pegang dulu. Yang pertama, kita tekan, lalu kita hubungkan. Nah, sebelum hubungkan, coba minta bantuan di situ, alirkan dikit. Ya. Alirkan sedikit. Oke. Nah, ini kalau dalam keadaan kosong ininya, nah, takutnya ada udara ya. Ini kita masukkan. Nah, baru kita jalankan. Coba cek dan dicek ngalir apa tidak.
dianggap ini sudah selesai. Ini ketarik ada di sini. Ini anunya tadi. Karena basah tadi itu. Nah, kalau sudah begini maka kita lakukan langsung kita plester lagi. Kalau sudah lancar ya. Nah kalau ternyata nggak bisa diutak-atik ya mau tidak mau harus dilepas. Ulang dari awal lagi. Pasang infus jadinya. Kalau tidak bisa ya. Nah selang area sini ya. Jangan tusuknya di selang ini. Tetapi saking banyaknya tadi dia ditusuk-tusuk terus, yang terjadi ya bocor juga. Nah, biasanya sudah hari ketiga, keempat tuh bocor selangnya ini. Padahal ini bagus masih. Maka apa yang kita lakukan? Ini adalah caranya dengan mengganti selangnya saja. Samakan dengan ini. Ya, tinggal dicabut aja. Tapi ininya aboketnya atau surflownya tetap alias nggak dipindah. Selangnya aja yang bocornya saja. Nah, kayak apa caranya? Nah, sama seperti proses kita memasang infus. Persiapannya, tapi minusnya itu adalah kita tidak menusuk. Kita hanya memasang di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan, prosedurnya sama seperti kita memasang infus. Apa? Nah, ini tadi. Ini saat membuka hati-hati. Area ini adalah area steril. Ini dua ini adalah area steril. Kada boleh kena mana-mana. Ya. Maka tadi saya berpesan selama di dalam ini supaya jangan tersentuh kita, maka ini tutup dulu. Tapi kalau ini yang agak canggih tadi, ini ada tutupnya duluan. Ya, selain tutup yang kayak gini. Tutup kayak gini nih kita pertahankan pada saat tadi mengganti ini kadang kita pakai. Nah, tadi contoh. Nah, kayak maaf ada yang tuh semprot kah? Nah, ini. Nah, masuk ke sini dulu sementara, ya. Jadi, kalau ada bermasalah dengan infus pasien yang dibawa tuh ini, tapi jangan dipegangin begitu saja, pakai tray. Selalu pakai tray. Walaupun di sini kita berhamburan ya, ada apa-apa. Oke. Nah, ini kita jangan lepas dulu. Ya. Tapi kita persiapkan yang ini dulu. Nah, persiapannya ini kadang ada di bawah. Nah, begini saja, kurang lebih satu lengan atas. Nah, ini kita siapkan, tutup dulu ininya. Ini kita buka karena infusnya masih dipakai. Nah, itu nggak boleh begitu, boleh jatuh. Ini cikal bakalnya kan masuk ke pembuluh darah. Ya, jadi kalau bisa seminimal mungkin. Nah, ini tadi siapin dulu. Ini infusnya. Jangan menyentuh. Masalah. Nah, cara mengisinya bisa begini. Nah, ini ketutup masih dia nggak ngalir. Atau bisa juga begini. Nah. Ini prinsipnya Bapak tukang. Saya pakai. Prinsipnya Bapak tukang itu dia akan berhenti ngalir kalau dia sudah sejajar. Waterpass ya. Ya, jadi saya belajar itu banyak dari orang-orang sederhana. Pak tukang itu dikira apa? Kadang pakai matematika ya. Itu matematika tingkat dewa. Nah,
kalau naik lagi turun dia. Nah, ini. Ya, harus dijajar. Oke, ada udara kah? Cek dan dicek. Oke, ada udara, berarti kita Nah, kalau ada udara begini ya bisa diketek sistemnya atau dialirkan seperti ini. Nah, ya. Yang versi beketek yang kayak apa? Harus dikencangkan. Saya biasanya sayang kalau ada obat di sini. Saya nggak akan mengalirkan. Versinya enakan diketek-ketek seperti ini. Atau misalnya di sini ada darah. Wah, apalagi. Ya, ini. Nah, sudah. Ini sudah bebas. Ini tadi selangnya seperti tadi. Maka kita pasang. Matikan dulu baru kita pasang. Nah, itu dikencangkan. Selesai. Ini nanti saya simpan untuk latihan berikutnya. Ini harusnya ada tutupnya, tapi karena tadi dibuang ya. Nah, kita siapin biasanya agak panjang untuk membuat yang versi pita. Yang lain-lain nggak usah terlalu panjang, tapi ini sudah kadung pendek semua. Ini contoh plasternya terlapis-lapis. Ini tadi ininya tercabut sudah. Ini sampai belah ininya tangannya, harus dioperasi. Nah, harusnya seperti itu tadi ya. Ini coba boleh dibantu, ada yang pegang di sini Kak, jangan di sini ya. Ya. Jadi ini ada kasak tadi di situ, ambilkan satu. Ya. Satu lagi di sebelah. Sabanan. Kalau saya plester nanti dia enggak ngalir. Nah, ini ya dijungkitkan sedikit. Nah, jadi di sambungannya itu jangan ditutup ya. Ini sambungan. Nah, sambungannya ini tumpah ya.
plesternya. Ingat, plesternya tadi jangan di jadi seperti ini. Upayakan serapi mungkin supaya kelihatan bagus ya. Nah, kisahnya rapi sudah. Sudah pakai ini aja basah. Nah, ini kurang lebih seperti ini, kita rapikan gantinya. Nah, begini. Ini kita matikan terlebih dahulu infusnya. Ininya kita cabut-cabut. Kalau hipapik biasanya nggak terlalu kita perlu basahin ya. Kalau plester biasa, nah itu yang kita basahin. Kalau hipapik kita kasih basah biasanya agak lebih lengket. Nah, ini kita tekan dulu, ditekan. Kemudian kita tekan agak lama. Biasanya pada pasien anak yang pendaba gagah banar kita lawasin memingkutinya ya. Ini ada kejadian kapan dulu itu waktu zaman Covid kalau nggak salah di Batam. Mungkin karena anaknya aktif sekali, dia tidak sempat memegang terlalu lama. Nah, bececeran itu darahnya, dikira mamanya disiksa atau apa gitu. Terus mamanya berkesan berabah beneran ya. Ini badannya ada kan ya? Badan. Jadi yang di badan atas itu mestinya satu ditutup gitu ya. Anggap pasiennya ada. Ya, ada pasiennya. Ini kita bawa satu aja. Banyak. Ininya juga mestinya sudah harus kita siapkan dan gantung. Ada wadah menggantung. Kalau ada wadah menggantungnya pakai tak ada oka, tak ada saja, jangan diada-adakan. Sebenarnya ada gantungannya. Ya, cuman kita lupa. Kasihan petugas sudah bolak-balik. Salahnya saya juga nggak bisa. Ya inilah perawat. Harus kreatif, tapi harus ini juga. Segini aja kita ini ya. Ya, ini tangan kita satu biasanya memegang ya bisa kasa, bisa ini untuk memegang penisnya. Jadi tangannya yang tidak dominan ya. Nah, ini nanti akan terhubung begini. Ya, tapi menghubungkannya nanti aja dulu. Nah,
yang penting ini di sini sudah. Ini kan pasiennya tidak mampu saja ke kamar mandi, tapi dia bisa mengeluarkan BAK-nya. Daripada bocor ke sana kemari, dia pada saat dia pada saat dia mau pipis, maka kita pilih. Sebenarnya kalau nggak salah ini ada ukurannya ya, ada yang small, ada yang medium. Tapi semuanya semua kan? Nah, semuanya small. Ini ada yang medium dimasukkan. Nah ini karena kecil ukurannya dipaksa-paksa. Jadi memasukkannya ini sampai segini. Oh, yang coba yang M. Iya. Nah ini bisa. Ini ada tempat untuk supaya ini kena giliran penuh, kena kada terlepas-lepas. Nah ini ada plasternya. Itu masuknya sampai itu aja nggak Bu? Atau full akan ke sini? Ini gini aja. Oh. Yang penting oh ya ini. Ada. Iya, belah halus kalau muat. Nah, pertanyaannya ya. Untuk menahan supaya tidak kelepas. Nah, coba. Nah ininya juga jangan terlalu kencang ya, kan ada aliran darah juga nanti dia.